Wih, nah, share. Nah, selanjutnya, student will be given list of statements, then identify which statements are correct describing about photoreceptor characteristics. Nah, sebenarnya di buku nggak ada. Bapak cari-cari juga nggak ada. Makanya Bapak nggak sampaikan kan yang secara detailnya. Nah, cuma ada ini, boys. Kok boys, girls. Ya, itu rods are sensitive. Ya, semoga ini yang ditanya ya. Jadi nggak macam-macam, karena cukup luas. Rods are sensitive to dim light, but they do not respond to color. Ya, jadi dim light, cahaya redup. Nah, itu yang aktif adalah rods. Sedangkan kalau cones are able to distinguish between different color of light, ya, but they only function when the light is quite bright. Nah, kelemahannya itu, kalau makanya pandangan kita ketika cahayanya redup, ya kan, itu cenderung abu-abu semua, ya kan? Karena ketika cahaya redup, yang dominan adalah rod cell, ya, istilahnya gini. Nah, an electromicrograph of a small part of retina showing rods and cones. Color have been added to photograph to make it clearer. The tall pink cells are rod. Jadi yang panjang ini adalah rod, sedangkan green ones are cones. Dan jumlahnya itu lebih banyak rods dibandingkan dengan cones. Nah, jadi di belakang ini di retina ya, jumlahnya lebih banyak. Katanya ada 120 juta rods, sedangkan kalau yang cons cuma 60 juta. Gitu kan ya, di retina kita satu mata ya. Dua mata berarti kalikan sendiri. Oke, nah bentuknya kayak gini kurang lebih. Nah, kenapa disebut dengan kon, disebut dengan rod? Karena bentuknya rods batang artinya ya, mirip seperti itu, sedangkan kon bentuknya kerucut. Nah, sensitif terhadap cahaya. Ini ya bedanya. Kalau rods pendeteksi cahaya ya pokoknya gimana ya, redup dan redup aja. Dia sensitif terhadap cahaya yang sedikit. Sedangkan kalau cons dia bisa mendeteksi 3 warna dasar yaitu red, green sama blue dan membutuhkan cahaya yang terang agar supaya mata mata kita bisa distinguish gitu loh. Ini warna apa? Bener ya? Coba kalau lampu kamar kalian mati, kalian kan seolah-olah nggak bisa ngebedain warna, ya kan? Nah, warnanya hitam semua gitu kan. Itu karena aktivitas rod akan lebih tinggi ketika cahayanya redup. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Itu ya, mungkin itu deh. Cuma sedikit banget ini doang tuh. Pros and cons, cuma 2 paragraf. Udah, semoga yang ditanya tidak susah-susah ya. Oh, ini ada juga tambahan nih. Rods therefore allow us to see dim light, but only black and white, while cones give us color vision. The fovea contains almost entirely cones, packed tightly together. When we look directly at an object, we use our cones to produce a sharp image in color. Rods are found further out on the retina and are less tightly packed. Yeah, okay. They show us a less detailed image. Nah, sebenarnya ini ada struktur satu lagi yang menghilang dari buku ini ya. Ini namanya fovea. Fovea ini adalah part of region of retina, the most sensitive region of retina. Why sensitive? Because it contains tightly packed concells. Cuma ada konselnya ya. Kalau kalian perhatikan di sini agak cekung gitu ya. Ya kan? Cekung. Nah, ini artinya apa? Kan kalau konsel itu cenderung lebih pendek ya. Nah, jadi terlihat nampak seperti ini, fovea. Clear, lanjut. Selesai. Sekarang tentang hormon. Yuk, bisa ya setengah jam. Identify difference between nervous system and hormones in terms of speed of action. Speed of action. Coba apa? Nuha deh. Nuha, nervous system sama hormon itu kinerjanya bagaimana? Kecepatannya.
lebih cepat. Tadi apa, Mister? Nervous sama Ya, hormon. Cepetan yang mana? kinerjanya lebih cepat nervous. Nervous system ya? Iya. Cepet banget. Ya, sedangkan hormon tuh lambat kerjanya. Kita disentuh, langsung kerasa. Kita merasakan ada apa istilahnya hembusan angin gitu kan ya, atau suara di sekitar kita, langsung cepet speed of actionnya. Sedangkan kalau hormon tuh lama. Misalnya kita ada rasa takut, ya kan? Kadang ada rasa takut itu ada rasa khawatir ya, deg-degan. Misalnya mau tampil nih, Aubin mau rekaman. Awal mulanya hormon adrenalin itu dibentuk sedikit-sedikit dulu gitu kan ya efeknya. Terus lama-lama baru memuncak begitu. Oke ya, hormon. Lanjut ya, kalau udah clear. Student match the name of hormone and the gland produces. Nah, kemungkinan yang ditanya hanya adrenal, pankreas, dan testis plus ovaris ya. Itu di buku ada yang ini. Tandai ya, tandai tabel bentuknya. Nah, ini dia nih. Keluar nih adrenal, pankreas, testis, dan ovari. Ya, hormon apa, fungsi hormonnya apa. Silahkan dibaca sendiri ya, Bapak, untuk menghemat waktu. Ini udah ya. Student define which hormone and gland are being affected in given condition. Apa ini? Oh, adrenalin kayaknya ya. Which hormone and gland are being affected in a given condition. Misalnya dalam sebuah situasi, mungkin ada soalnya itu kayak ada sebuah kasus, you will be given a case, a story, ya, of people that in this certain condition, and then you must guess which gland will be affected to produce which hormone. Example, for example, after a person eat something sweet, which gland will be affected? Nah, coba Bapak tanya kalian nih. Habis makan manis nih, kira-kira kelenjar apa yang akan atau organ apa yang akan terstimulasi untuk menghasilkan hormon apa? Coba. Ada yang mau jawab? Pankreas Wih, ngeluarin ya. insulin. Betul sekali. 100 buat siapa yang bicara ini? Rania? Ya, Rania. Iya, Mister Rania. Kayak gitu ya. Contohnya ketika kita makan manis, seseorang makan yang manis berarti yang terpengaruh ya, efek terpengaruh adalah pankreas. Menghasilkan apa? Insulin dong. Kalau misalnya orang tersebut puasa, nggak makan, gimana? Organnya apa? Pankreas juga, tapi Oke. ngeluarin glukagon. Oke, ngeluarin glukagon ya. Kalau misalnya orang tersebut ketemu sesuatu yang berbahaya, contohnya ada anjing galak, digonggongin ya kan, rantainya lepas. Apa tuh? Adrenalin, Mister. Adrenal gland ya, hormonnya adrenalin. Ya kayak gitu ya. Lanjut. Student will be given a case related to one disease that identify. Give example situation in which adrenaline secretion increases. Student will be given a case related to one disease, then identify which hormone and gland are being affected. Wah, disease. Kok kayaknya di buku nggak ada disease? Atau ada? Coba kita lihat. Oh, penyakit apa ya? Oh, apakah disease itu termasuk gula? Disease. Wah, ini Bapak perlu tanyakan nih. Apa maksudnya disease? Kayak diabetes gitu mungkin, Chef. Bapak juga mikirnya gitu ya? Mungkin ya? Betul ya? Oke. Diabetes, betul, bisa jadi. Diabetes misalnya yang terpengaruh berarti pankreas. Gitu. Di mana pankreas tidak bisa memproduksi insulin, atau insulin sudah diproduksi tapi nggak cukup, atau insulin sudah diproduksi secara normal tapi sel-sel tubuhnya tidak respon, yaitu untuk diabetes tipe kedua. Betul, bisa jadi ya. Tapi di sini kok adrenalin? Nanti coba ya, kalau ada tambahan Bapak kasih tahu di grup aja.
Student analyze which description are true. Ini catat, kasih tanda dulu deh. Nah, biru-biru. Student analyze which description are true describing hormones and endocrine. Nah, kayaknya ini sih, yang tabel ini ya. The comparison between nervous and endocrine system. Nervous system gimana? Made up of neurons dan seterusnya. Kemudian endocrine system. This is the statements that will show that shows the characteristic of endocrine system. Jadi kalian pelajari ya. Endocrine system made up of glands. Yes, information transmitted in the form of chemicals called hormones. Betul. Chemical carried in blood plasma must be in blood plasma because they can only distribute by dissolve within the plasma. And then chemicals travels more slowly, so action is slower. Ya karena aliran darah lama ya, tidak secepat aliran listrik yang dihasilkan oleh sel saraf. Effect of hormone may last longer. Nah, walaupun lama ya, tapi efeknya lebih jangka panjang. Ya, gitu ya. Oke, next. Dan tropic responses. Oh, ini untuk tanaman ya. Student will be given a picture then define. The picture is the example of phototropism. Loh, berarti ini jawabannya dong. Ini soalnya loh. Enak sekali ya. Kayaknya. Jadi kalian kasih gambar ya, terus tentuin nih. Ini fototropism. Ya udah, ini jawabannya. Ini bocoran ya. Fototropism tahu ya? Nuha, fototropism apa Nuha? Foto yang itu yang plain apa yang plannya tuh apa sih? Lupa. Ya, tanaman-tanaman ini nih. Nah, itu bergerak menuju ke arah matahari ya, seperti itu. Ya, itu. Nah, pergerakan the movement of plant towards the direction of light ya. Lebih tepatnya yang bergerak apanya? Bagian apanya Nuha? Ya, Sir. Yang mana? Yang bergerak menuju ke arah matahari dari tanaman itu bergerak apanya? Bagian apanya? Bagian apa? Iya, betul, daun dan juga batang. Ya. Sedangkan kalau akar kan kebalikannya. Ya, dia gravitropism ke bawah menuju ke pusat bumi. Oke. Jadi kalau ada gambar, ya mungkin gambarnya seperti ini ya. Coordination in plants. Ada tanaman terus belok ke arah cahaya matahari, bisa jadi ya. Terus tentukan ini gerakan apa? Phototropism. Nah, kayak gini ya. Ini kayaknya bayam sih. Bayam togel. Bayam ternyata. Bayam microgreen. Oke. Lanjut ya. Student define the correct statement about gravitropism. Oke, gravitropism is caused by the gravity. Itu kan ya, perhatikan di sini. Lalu generally towards the pull of gravity are positively gravitropic. Okay. The response help plants survive. Shoot must grow upwards, away from gravity and towards the light, so that the leaves are held out into the sunlight. Okay, yeah. The more light they have, the better they can photosynthesis. Flowers too need to be held up in the air where insects, birds, and wind can pollinate them. Roots, though, need to grow downwards into the soil in order to anchor the plant in the soil and to absorb water and minerals from between the soil particles. Okay, maybe about gravitropism ya. Yeah, the movement of roots toward the pull of gravity ya, tarikan gravitasi, yaitu ke arah pusat bumi, toward the center of the earth. Kayaknya nggak ada akar yang terbang gitu kan keluar, akar kayaknya nggak ada deh. Bahkan kalau kalian tahu pohon beringin ya, akar nafas itu ke bawah juga. Pernah itu lihat pohon beringin? Nah, Mister, di kelas. Di kelas? Itu kan ada gambar burung Garuda, Mister. Boleh sih, boleh. Bener banget ya, di kelas katanya. Pohon beringin ya, betul.
Seperti ini ya, ini akarnya ya, ini akar nafas namanya. Pohon dianggap angker, katanya tempatnya genderuwo. Kasihan banget ya. Padahal nih pohonnya bagus banget, menurut Bapak bagus sih. Angker dari mana coba? Ya, nggak? Ya angker sih. Bapak ngelihatnya merinding ya, pohon beringin. Ya. Mungkin kalau diwarnai kayak gini lebih kekinian kali ya. Nah, mungkin yang penunggunya juga jadi gaul gitu loh. Kan Instagramable beringinnya, nanti upload. Ada si Kunti, genderuwo, pada takut nggak? Kayak ini akar dari pohon beringin ya, namanya akar nafas. Nah, mereka gravitropism juga tuh. Walaupun kena cahaya, ya kan? Kena cahaya loh. Tapi kenapa akarnya nggak salto gitu kan? Kayak kayang ke atas, enggak. Gitu kan, tetap jatuh. Ya karena ya fungsinya tadi. Nah, kayak gini pohon beringin kenapa sih kok ada akar nafasnya? Namanya juga akar nafas. Jadi pertukaran udaranya juga terjadi di bagian akar sini, terutama nitrogen, ya. Dan juga uap air juga bisa masuk loh. Di humidity, ya kan bisa diserap. Nah, pohon beringin punya special ability ya. Oke, anyway, balik lagi gravitropism. Oke, lanjut. Investigate the cause of situation related with the gravitropism. Bisa lah ya, insya Allah. Dikerjain kalau kalian perlu contoh soal. Kayaknya Bapak udah upload. Udah belum ya? Namanya isprep. Belum ya? Ini belum. Nanti Bapak upload ya. Di kelas 9A kayaknya udah deh. I'm so sorry, I'm so sorry. Kok nggak ada juga? Berarti mau belum Bapak upload. Nanti insya Allah akan Bapak upload. Jadi soal-soal tahun sebelumnya itu kalian bisa kerjakan di situ. Kayak screen. Iya, belum. My bad, sorry. Student will be given and investigate the cause of situation. Udah. Student mention which one is not the function of auxin hormones. Oke. Kuncinya auxin itu fungsinya untuk memanjangkan tanaman, bagian dari tanaman apapun itu, ya. Batang dipanjangin, akar dipanjangin, daun dipanjangin enggak? Kalau daun beda lagi hormonnya, ya. Kalau daun beda lagi hormonnya. Yang terutama untuk batang dan juga akar ya, untuk auxin. Tapi daun juga terpengaruh sih sebenarnya. Oke. Next, student will be given. Ya udah Bapak cek aja deh di sini. Siapa tahu ada penjelasan lebih detail tentang auxin. Nah, ini dia. There must be receptor dan sebagainya. In mammals, reception is part of sense organ dan sebagainya. But plants do not have complex sense organ, muscles, and also nervous system. So how they manage to respond to stimuli? Nah, plants use chemical to transfer information between one part of the body and another. These chemicals are called plant hormones. Jadi hormon tanaman jangan disamakan dengan hormon dari mamalia ya, begitu beda banget. One important plant hormone is auxin. Auxin is being made all the time by the cells in the tip of the shoot. Ya, ujung dari batang. The auxin diffuses downwards from the tip into the rest of the shoot. Auxin makes the cells just behind the tip get longer, elongate. The more auxin there is, the faster they elongate. Without auxin, they will not grow. Atau pertumbuhannya melambat, jadi dia pendek. When the light shines onto a small shoot from all around, auxin is distributed evenly around the tip of the shoot. The cells all elongate at the same rate, but so shoot grows straight upwards. Kayak gini ya. Nah, sama. When the light shines onto a small shoot from all around, udah. But when light shines onto a shoot from one side, the auxin at the tip concentrates on the shady sides. Nah, kalian harus paham ya. Auxin itu malu terhadap cahaya ya. Kalau ada cahaya kabur dia. Gitu. Nah, justru terkonsentrasi di bagian yang tidak terkena cahaya atau shady side ini. And this makes the cells on the shady side grow faster than the one on the bright side.
So the shoots bends toward the light. This is how auxin control positive phototropism in shoots. Gitu, ya. Udah. Student will be given auxin hormone at etiolation. Kita udah pernah deh kelas 8. Ya, Bapak ingat banget kalian nanam itu kan apa tuh? Kacang merah ya? Sampai saci ditanam kan? Oke, etiolation itu adalah the growing of the plant in the dark place. Oke, jadi ini bedanya nih. Nah ini nih yang kelihatan banget. Apa tadi? Bagus tadi barusan. Nah ini dia. Nah, the picture on the left ya shows the plant that grows in the normal condition ya, normal light condition. Bentar, Bapak tulis ini. Ini normal light. Nah, kalau yang di sini dark condition atau dim light lah, atau bahkan nggak ada light sama sekali ya, seperti itu. Dark aja deh. Nah, menurut kalian kenapa kok bisa begini? Dia lebih panjang, perhatikan ya, tapi nggak hijau gitu kan. Kok bisa? Coba kita Karena lightnya dikit, Mister, jadi auxinnya lebih banyak gitu, Mister. Betul, 100. Betul sekali. Karena auksin kan tadi Bapak bilang malu terhadap cahaya. Justru kalau nggak ada cahaya itu auksin tuh nyebar merata gitu kan ya. Cepat, ya kan, tanpa ada halangan untuk meninggikan, memanjangkan tanaman. Nah, pertanyaan Bapak, kenapa warnanya kuning? Karena nggak ternutrisi dengan baik gitu. Iya, betul. Karena mereka nggak bisa melakukan fotosintesis, ya kan? Jadinya kuning deh. Begitu. Oke. Clear ya? Itu etiolation ya, istilahnya etiolation. Etiolation. Next. Oh, masih banyak ya? Nggak apa-apa. Nanti dilanjutkan sendiri ya. Bapak rasa semuanya ada di buku. Homeostasis. Define the correct statement of homeostasis tentang penyimbangan tadi ya. Penyimbangan kadar dalam tubuh. Student be classify the human as homoeoterum loh. Homoeoterum itu lawannya ada poikiloterum ya. Poikiloterum. Nah, perhatikan. Oke. Kita ada X-class nggak sih? Ada, Sir. Ada ya. Nah, X-class nanti kita lanjutkan ya. Ada 2 jenis hewan ya, seperti itu. Yang poikiloterum sama homoeoterum. Poikiloterum itu suhu tubuhnya bergantung terhadap lingkungan. Oke ya. Makanya kenapa kalian jarang kalau pagi-pagi sering di rumah kalian mungkin kalau di rumah Bapak tuh tiba-tiba ada kadal nongol jemur baju, jemur diri ya. Jemur badannya gitu kan ya untuk menghangatkan diri. Ya karena dia poikiloterum. Katak juga gitu. Ya kan ketika dia kedinginan dia akan keluar nyari cahaya matahari buat menghangatkan tubuhnya. Sedangkan kalau homoeoterum itu suhunya tetap stabil. Ya, karena ada pengaturan thermoregulation yang bagus di dalam tubuhnya. Itu kan ya. Contohnya mamalia. Kita itu termasuk homoeoterum ya. Begitu. Kalau ular, ikan itu tergantung itu ya. Ikan apa lagi? Coba ya. Thermoregulation of fish. Dia unik banget. Nah, si ikan kalau misalnya siang-siang, coba. Nah, 1,4. Oke. Thermal regulation start mana sih? Oke, ini kali ya. Nah, misalnya during the spring ya, ini ada lake bottom dan sebagainya, A dan B spring. Nah, ikannya itu cenderung ke atas ya, hangat. Summer karena atasnya terlalu panas ya, dia agak ke tengah. Jangan ketika fall ya kan, dia justru mencari panas karena di dalamnya terlalu dingin begitu. Jadi biasanya orang mancing ya, fisher itu kan tahu kapan nih waktu yang cocok untuk mancing. Itu kan ya, kapan ikannya itu naik ke atas, kapan dia naik ke bawah. Dengan kalau misalnya siang-siang justru naik ke bawah karena atas terlalu panas.
Jangan terlalu anget lah gitu kan ya. Makanya orang mancing itu biasanya agak malam, sore ya kan, di mana di bagian bawah udah mulai dingin. Nah, di bagian permukaan air ya, itu tersisa panas-panas dari waktu siang. Gitu ya. Itu Poikilotherum and Homoiotherum. Nah, manusia masuknya ke Homoiotherum. Oke, sepertinya itu. Kita lanjutkan di extra lesson. So please all of you join the extra lesson ya.